Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM adalah sebuah komunitas yang dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mewadahi dan memfasilitasi masyarakat dalam mengakses informasi dari pemerintah. Perannya yang sentral di masyarakat terlebih di era disrupsi media saat ini, di mana berbagai macam informasi baik yang fakta maupun hoaks dapat tersebar dan diakses dengan mudah. Masyarakat sebagai subjek KIM haruslah memiliki kesadaran bersama akan kemudahan akses informasi. Kesadaran tersebut tidaklah bisa dicapai apabila tidak ada sosok penggerak yang berkontribusi dalam menghidupkan komunitas ini di setiap daerah. Adalah Zainal Muhibin, warga Keraton Kidul, Kota Pekalongan yang sudah lebih dari 5 tahun membersamai dan menghidupkan sampai KIM Keraton Kidul menjadi KIM penggerak di Indonesia. Oke, Pak Zainal Muhibin, bisa diceritakan profil Pak Zainal di keluarga maupun di masyarakat ini sebagai apa? Oke, terima kasih. Mbak Farah, saya nama lengkap Zainal Muhibin. Dulu oleh kakek saya itu direncanakan menjadi seorang kiai. Sehingga dari kecil saya itu diajari agama sampai ngaji kitab-kitab dan seterusnya. Kemudian sedangkan minat dan bakat saya ternyata tidak begitu ke kiai banget. Saya lebih bergerak di bidang sosial, kemudian di komunikasi dan seterusnya. Namun ternyata di usia-usia sekitar 30-an saya sudah harus oleh masyarakat disuruh memimpin tahlilan, terusan berjanji diserai musola untuk memimpin menjadi imam sholat pada waktu-waktu tertentu begitu. Termasuk kemudian mendampingi masyarakat dan kebetulan kemudian menjadi passion saya. Termasuk sekarang saya menjadi ketua kelompok informasi masyarakat itu kayaknya bekal dari simbah saya itu rodok-rodok netes gitu. Berarti memang dari kecil dididik untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi begitu ya? Betul, tepat sekali. Tapi dulu diarahkan lebih mengarah pada keagamaan. Iya, betul. Nah, waktu itu apa sih yang membuat akhirnya Pak Muhibin ini akhirnya berani untuk terjun ke masyarakat dan langsung fokus untuk KIM? Karena ternyata apa yang saya pelajari dari dulu bersangkutan dengan keagamaan itu implementasinya tidak harus di forum-forum yang resmi keagamaan. Karena ternyata ada banyak lahan dakwah yang harus kita sampaikan termasuk di masyarakat ini. Jadi kalau ada kita disuruh balighu anni walau ayah, ini di KIM pun bisa dilakukan itu. Begitu. Oke. Berarti menurut Bapak, KIM itu buat Bapak itu apa sih KIM Keraton Kidul? Sebagai sarana bagi saya untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Itu. Nilai-nilai apa sih Pak yang selalu Bapak kasih ke teman-teman KIM untuk bisa bareng-bareng, dan tadi juga Bapak menjelaskan itu sebagai sebuah ladang dakwah. Jadi value-value apa yang selama ini Bapak sharing begitu? Ada beberapa yang saya yakini bahwa pemberdayaan masyarakat diri dan lingkungan itu yang paling mendasar adalah mendapatkan informasi. Karena dari informasi ini kita akan menjadi komunikatif. Bisa berkomunikasi, tahu, bisa berkomunikasi. Nah, komunikasi ini yang membuat kita itu nanti bisa lebih berdaya, kemudian bisa mandiri. Nah, masyarakat yang berisi orang-orang berjiwa mandiri ini insya Allah akan membentuk sebuah kekuatan, sehingga cita-cita masyarakat yang sejahtera, kemudian bisa menciptakan keadilan itu terwujud dengan individu-individu yang mandiri itu. Lalu awal-awal Bapak bersama KIM Keraton Kidul ini apa saja yang dihadapi waktu itu? Ya, awal lahirnya saja kita sudah berhadapan-hadapan dengan sesuatu masalah. Artinya beberapa waktu yang lalu ketika ada sebuah kegiatan yang berupa proyek ya, fisik, itu berdampak kepada masyarakat, yang dampak itu diduga karena dari kegiatan proyek itu ada tembok retak-retak, ada tempat ibadah yang terdampak, kemudian ada jalan fasilitas umum yang itu kemudian yang kita bergerak. Nah, pergerakan ini bagaimanapun kan pasti hanya kemarahan, karena tidak dikelola, tidak di manajemen kemarahan itu menjadi sebuah nilai tawar.
Nah, disinilah beberapa teman kami kumpul, kita mempelajari apa sih dampak yang ada di masyarakat, kemudian masyarakat bagaimana, kemudian kemauan masyarakat seperti apa. Demikian pula kami juga kepada pelaksana kegiatan yang berdampak itu, apa sih yang akan mereka lakukan setelah mereka tahu bahwa kegiatan mereka itu berdampak. Kemudian kita coba buat solusi-solusi alternatif-alternatif, kemudian kita kumpulkan masyarakat dan mereka menyadari bahwa dengan kekerasan nggak akan ada gunanya, malah akan ubro. Maka kami membentuk sebuah kelompok. Ketika itu belum KIM namanya, masih Forum Komunikasi Masyarakat Kraton Kidul. Kemudian setelah kita belajar memoderasi, belajar memperkuat masyarakat bagaimana mekanisme komplain yang bagus dan lebih menjanjikan hasilnya dan seterusnya, akhirnya kami membentuk kelompok interaktif masyarakat yang kemudian menjadi kelompok informasi masyarakat yang kemudian menjadi komunitas informasi masyarakat. Berarti perjalanannya sudah panjang begitu? Iya, betul lah. Dari awal ada permasalahan, dihimpun masyarakatnya untuk bisa mengelola mindset. Iya, betul. Untuk bisa menginformasikan hal-hal yang betul, hal-hal yang bernilai gitu untuk kesatuan. 5 jari ini kalau dikumpulkan jadi pukulan, tapi kan bisa untuk mulai juga. Iya, betul sekali. Nah, kalau menurut Bapak di era yang sekarang ini, apalagi ini era-era udah masuk mulai tahun-tahun politik begitu ya, peran untuk KIM sendiri menurut Bapak ini harus seperti apa sih? KIM harus meyakinkan diri netral, kemudian mendorong masyarakat agar melakukan hak pilihnya, kemudian bijak mensikapi informasi-informasi yang tentu saja sangat beragam, ada yang negatif, ada yang positif, terutama persaingan mereka di dunia medsos antar pendukung 1, pendukung 2, pendukung 3. Nah, KIM berperan di situ adalah bagaimana informasi yang masuk ini tidak membuat mereka menjadi radikal, menjadi salah paham dan seterusnya. Bapak Zainal Muhibin tidak sendirian di dalam KIM Kraton Kidul. Terdapat anggota dari Kelurahan Kraton Kidul yang aktif dalam setiap aktivitas KIM. Bapak Zainal Muhibin bersama teman-teman KIM Kraton Kidul bersama membangun KIM Kraton Kidul hingga mendapatkan banyak penghargaan dari pemerintah melalui Kemenkominfo RI, salah satunya adalah menjadi KIM UMKM terbaik se-Indonesia. Berarti kalau saya di KIM Kraton Kidul itu sebagai pelaku UMKM-nya dan juga anggota KIM-nya. Ya. Ibu sebagai anggota KIM yang juga pelaku UMKM. Ini melihat sosok Pak Zainal Muhibin selaku ketua KIM Kraton Kidul ini seperti apa? Kalau saya melihat Pak Zainal Muhibin ini sosok seorang pemimpin, juga seorang bapak, ini karena kita juga sering sharing ya, beliau kan sudah berpengalaman dan itu merupakan sebagai motivator untuk kita. Pak Zainal Muhibin itu orang yang bertanggung jawab, suami yang bertanggung jawab, dan juga cinta dan punya kasih sayang terhadap anak-anak, demikian. Serta dia juga artinya bisa membagi antara mana kepentingan untuk umum dan juga mana kepentingan untuk keluarga gitu. Pak Muhibin itu sosoknya itu sangat luar biasa, Mbak. Begitu energik sama untuk KIM itu luar biasa perjuangannya seperti itu. Apa yang selalu Mas Lukas ambil pelajaran dari contoh-contoh baiknya Pak Zainal Muhibin? Iya, banyak Mbak, sosok baiknya Pak Muhibin itu banyak, nggak bisa saya sebutkan satu persatu gitu. Kalau dari KIM Kraton Kidul, yang Mas Lukas
contoh yang paling sering deh apa? Semangatnya kah atau apa? Betul, kalau semangatnya itu pasti luar biasa Mbak gitu. Yang utama itu semangatnya itu Pak Muhyiddin, luar biasa pokoknya. Luar Jadi, biasa. Pesan yang saya ingat itu bahwa game itu kan mungkin di kota-kota lain sudah tidak berjalan, tapi saya karena saya dekat dengan rumahnya Pak Muhyiddin ya, saya mengenal juga sudah lama dari tahun 2008 kebetulan. Saya juga sudah sering ikut ya, cuma waktu itu memang saya belum punya produk UMKM, tapi lebih ke komunikasi informasi yang lain itu. Kebetulan saya juga tergabung dengan Nadine Center yang mana sering berkomunikasi ataupun bersilaturahmi ke Pak Muhyiddin. Kita sering sharing permasalahan baik itu masalah sosial ataupun kesehatan. Saya sangat mendukung sekali Mbak, karena kalau misalnya kita lihat sendiri Pak Zainal juga suka berorganisasi ya, dia akhirnya sering keluar malam itu sudah biasa karena juga saya dulu suka berorganisasi juga, itu saya maklumi. Dan tapi mungkin karena usia ya seperti itu, karena dulu pernah juga penyakit, akhirnya alhamdulillah berkurang, cuman aktivitasnya untuk tetap intinya di organisasi di luar maupun di keluarga tetap masih perannya masih tetap dipegang dengan baik. Harapan saya sih semoga ini ada generasi penerus ya, supaya bisa seperti sosok seorang Pak Muhyiddin yang selalu gencar untuk memanfaatkan ataupun menginformasikan kepada masyarakat agar generasi muda itu bisa lebih maju ataupun karena mengikuti era pembangunan sekarang gitu ya, harapannya seperti itu. Ya, usahanya apa ya kira-kira ya? Atau ya, jaga kesehatan atau apa? ya monggo, itu yang jelas ya, harus banyak istirahat ya. Ya, cuman memang kalau menurut saya sih kalau Pak Zainal Muhyiddin itu insya Allah ya bisa lah ya, mungkin sudah bisa mengatur jadwal waktunya sendiri. Cuman memang karena sekarang timing faktor usia ya, sehingga mungkin kesehatannya perlu dijaga dengan baik gitu aja. Kalau harapan kedepannya ini seperti apa untuk Pak Zainal Muhyiddin dan juga Kim Keraton Kidul? harapannya semakin sukses dan semakin maju. Okay. Ada pesan yang lain mungkin yang pengen disampaikan untuk Pak Zainal secara personal, karena kelihatannya kan Mas Lukas ini sering banget ya nemenin Bapak kemana-mana. Betul. Dan ini sebagai orang yang dekat sekali dengan Bapak, apa yang pengen Mas Lukas omongin nih ke Bapak? Untuk Pak Zainal Muhyiddin, sukses selalu Bapak, semangat dan jangan lupa ibadah. Oke, siap. Kiprahnya melalui Kim membuat Bapak Zainal Muhyiddin mendapatkan kepercayaan untuk membagikan pengalamannya dan berbagi mengenai pengelolaan Kim ke seluruh Indonesia hingga negeri jiran Malaysia. Dengan tekad membagikan kebaikan melalui Kim, Bapak Zainal Muhyiddin selalu memberikan semangat dan yang terbaik untuk Kim Keraton Kidul. Baik Pak, kalau melihat prestasi Kim Keraton Kidul ini memang sudah tidak diragukan lagi, sudah menjadi Kim percontohan juga. Nah ini apa saja sih Pak yang sudah Bapak dan juga teman-teman raih di Kim Keraton Kidul sampai sekarang, ini mungkin bisa di-sharing satu persatu? Ya, yang pertama adalah dipilih menjadi Kim Pemodelan tingkat Jawa Tengah oleh Kementerian Kominfo, sehingga kami dilatih bagaimana sebaiknya Kim itu berjalan, kerja-kerjanya seperti apa, begitu, sehingga kita kenal adinda, akses, diskusi, implementasi, networking,
diseminasi aspirasi. Nah, kerja yang dirumuskan oleh Kominfo ini kemudian menjadi landasan kami bagaimana kami melakukan kerja-kerja kami. Nah, kemudian karena kami melakukan ini, kami mencari implementasinya seperti apa. Nah, di antara kami melakukan diskusi terbatas, formal, kemudian diskusi informal berupa rembuk-rembuk warga, informal di pos kampleng, di tempat jualan-jualan, ya. Kemudian kami juga melakukan diskusi-diskusi tentang apa-apa yang dibutuhkan oleh warga, tentang informasi. Kami sodorkan pada masyarakat melalui musola, melalui tahlilan, melalui arisan RT, kemudian juga melalui pamflet-pamflet yang kita sebarkan. Dengan harapan masyarakat membaca, tahu, dan harapan pula mereka harus bertanya ketika nggak paham. Dan pertanyaan itu diajukan kepada kami sebagai aspirasi. Kami hubungkan dengan pemerintah atau lembaga yang berhak menyampaikan informasi itu. Itu kemudian ada sebuah koran mini, ya, Suara Kampung, yang kemudian itu menjadi prestasi kami ketika diundang oleh Kementerian Kominfo menjadi informasi yang diproduksi oleh masyarakat secara mandiri. Itu namanya penghargaan Sewaka. Istilah Sewaka itu saya belum tanya apa, tapi yang jelas itu penghargaan tertinggi. Hanya 2 KIM yang Indonesia dari 6.000 sekian. Kita dipilih 2, satu dari Jawa Barat, satu dari Kota Pekalongan, Keraton Kidul ini, ya gitu ya. Kemudian untuk yang di Malaysia itu, ketika pelatihan kami dianggap mampu untuk menjadi pemodelan itu sendiri, pemodelan tingkat Jawa Tengah, sehingga kami diberi apresiasi, yaitu termasuk yang diundang oleh Kerajaan Malaysia, Menteri Penerangan di sana, untuk hadir di Malaysia di beberapa daerah, 4 daerah kayaknya. Di sana juga ada semacam KIM namanya Komunitas Bestari. Nah, kami dialogkan, kami share pengalaman kami, kendala kami, kemudian di sana seperti apa juga kita gabung di sana. Seperti itu kira-kira. Jadi perjalanannya sampai bisa membawa KIM Keraton Kidul yang diwakili oleh Bapak sampai ke Malaysia. Waktu itu apa sih Bapak, apa yang Bapak sharing ke teman-teman yang di komunitas Bestari itu yang menjadi yang Bapak dapatkan di KIM Keraton Kidul, kemudian Bapak sharing ke mereka? Kami menawarkan pada mereka yang kita sebut kelebihan, ya. Satu, kemandirian kami. Bahwa kami tidak begitu bergantung pada biaya yang ada, tapi yang ada itu kita manfaatkan. Ya, jadi kalau kita bergantung pada adanya biaya, kita kan tersiok-siok karena memikirkan biaya. Tapi yang ada kita manfaatkan, yang ada kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mencoba merekrut anak-anak muda untuk menjadi kimmers jati, gitu ya. Ya, jadi kan kalau di sana kan lebih pada dibiayai betul oleh pemerintah. Itu diungkapkan. Kemudian mereka kebanyakan terdiri dari kalangan terdidik lah. Kalau di kita sangat lintas. Dulu sudah pernah saya sebutkan, itu ada Kernetbis, ada pengangguran, ada pekerja serabutan, tapi juga ada guru, ada mahasiswa dan seterusnya. Okay. Berarti yang dibagi Bapak dan teman-teman ke mereka adalah mengenai keberdayaan itu sendiri. Iya, kemandirian, betul ya. Dan itu memang menjadi hal yang esensial dalam KIM itu. Iya. Nah, kalau dari perspektif Bapak ketika Bapak sharing ke seluruh Indonesia, ke pelosok-pelosok kan juga Bapak sudah keliling dari Sabang sampai Merauke, ya. Itu apa saja Bapak yang Bapak bagi ke teman-teman KIM yang ada di sana? Ya. Satu, bahwa efektivitas Adinda itu sangat-sangat real. Kita betul-betul dapatkan itu, karena ternyata Adinda itu ya teknis-teknis bagaimana sebuah informasi bisa tersampaikan kepada konsumen informasi. Kita duduk sebagai fasilitatornya, dan informasi itu kan kita sebagai masyarakat juga mendapatkan itu. Misalnya tentang UMKM, bagaimana sebuah produk UMKM harus memiliki izin-izin menyangkut PIRT, sertifikat halal dan sebagainya, itu kan sangat diperlukan untuk ke masyarakat yang melakukan UMKM. Nah, kami itu
sampaikan kepada masyarakat, bila Kim di kami tidak harus ditiru langsung, tapi adenda ini yang harus disamakan. Karena saya menyadari potensi Kota Pekalongan tidak sama dengan potensi Belitung, tidak sama dengan Lampung Tengah, tidak sama dengan Tanjung Pinang, tidak sama dengan Batam. Mereka masing-masing mempunyai potensinya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana mampu memetakan potensi ini, kemudian menjadi konsepsi yang mudah diterima oleh masyarakat. Dan nanti pemerintah baru menjawab, oh ini daerah ini Kimnya Kim pariwisata, oh daerah ini Kim pertanian, Kota Pekalongan Kim UMKM, seperti itu kira-kira. Kalau harapan Bapak ke depan, Kim Keraton Kidul selain tadi menjadi media dakwah untuk Bapak sendiri gitu ya, dan pastinya itu untuk memberikan manfaat ke masyarakat juga, itu seperti apa harapannya Pak? Kami ingin bahwa pemahaman tentang Kim, bayangkan tahun 2006 lahir, sekarang sudah tahun 2023. Beberapa generasi atau yang sudah pergi tak kembali lagi, ada yang pergi karena mengikuti istri, ada yang pergi karena mengikuti suami. Nah, yang ada di Keraton Kidul ini berarti kan generasi-generasi berikut. Saya ingin moga-moga konsepsi yang luhur ini betul-betul dipahami oleh generasi yang berikutnya. Tidak harus mereka memaksa nyontoh generasi kolonialnya, karena mereka milenial pasti mempunyai sebuah penemuan-penemuan baru. Namun hakikatnya adenda ini bisa dipertahankan, ditambahi nilai plus yaitu UMKM, pertanian atau pariwisata. Akses informasi adalah hak setiap masyarakat dan Kim adalah kemudahan akses tersebut.